Selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel, pensiunan yang gak mau diam. Kali ini membawakan sebuah cerbung bersuara Duhe Cintaku, episode yang ke-27 dengan judul Brutalnya Rindumu. Pendengar, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan cinta untuk bertemu dengan kekasihnya. Nah, apa daya, segala cara ditempuh, namun tetap saja sang kekasih masih berada di luar jangkauan. Terus bagaimana? Ya, dengarkan cerbung bersuara ini hingga tuntas. Anda akan terhibur dan mendapatkan jawabannya. Selamat mendengarkan. Sabtu sore, setelah dokter yang merawat Bu Indri, ibunya Erlina, visit dan memastikan kalau hari berikutnya sudah boleh pulang, Erlina langsung memesan tiket pulang ke Surabaya. Dalam perjalanan naik pesawat yang memerlukan waktu kurang lebih 1 jam itu, sedetik pun pikirannya tidak pernah lepas dari Rama. Ia sendiri tidak tahu mengapa Rama yang selalu ada di hatinya. Banyak laki-laki yang mendekati Erlin. Bukan hanya kecantikan Erlin yang membuat laki-laki mendekatinya, kepribadiannya pun tak kalah menarik. Sejak ia tinggal di Surabaya, sudah ada 3 laki-laki mendekatinya. 1 teman sekantor, 2 lagi cowok dari perusahaan lain. Yang 1 memegang jabatan marketing manager dan yang 1 lagi public relation manager. Dan yang satunya lagi seorang pegawai BUMN. Perusahaan mereka mempunyai jalinan kerjasama dengan rumah sakit di mana Erlin bekerja. Dari situlah mereka kenal. Semua orang tahu bahwa Erlin bukan orang sembarangan, dan mereka yang mendekati pun bukan orang sembarangan. Namun di hati Erlin, mereka hanya sebagai teman atau partner kerja saja. Setiap kali ada pendekatan, ketika ada kesempatan bertemu, seperti acara temu relasi atau acara pisah sambut pejabat-pejabat di lingkungan mereka bekerja, Erlin selalu diundang mewakili kantornya. Dari bertukar kartu nama, mereka bertukar juga nomor telepon pribadi, bukan telepon kantor lagi. Berlanjut dengan ajakan makan siang atau makan malam atau nonton film. Kalau masih bisa mencari alasan, Erlin akan menolak ajakan mereka. Namun jika sudah terlalu sungkan karena selalu menolak ajakan mereka, kepepet sekali, barulah Erlin mengiyakan ajakan mereka. Hanya sampai di situ saja kok Erlin menanggapinya. Hatinya dikosongkan lagi, dan hatinya itu hanya bisa terisi oleh si dia yang selalu dirindukan. Laki-laki boleh silih berganti datang, tapi yang akan diterimanya adalah dia yang datang dan tidak pernah pergi lagi dari hatinya. Pernah ada rasa tertarik, rasa nyaman ketika berada di dekatnya. Ada juga rasa rindu untuk bertemu dan rasa gelisah jika tidak berjumpa beberapa saat lamanya. Tapi ternyata itu bukan cinta. Tidak ada keinginannya untuk hidup bersama,
menyatu dalam ikatan janji suci untuk tetap menapaki kehidupan dalam suka dan duka. Itulah sebabnya ditarik kembali hatinya dan dibiarkan kosong lagi. Hatinya selalu menunggu seseorang yang benar-benar diharapkan mengisi di setiap relung kosongnya. Rumah kontrakan Erlina tidak terlalu jauh dari Bandara Juanda. 15 menit naik Grab, sudah sampai. Setelah sampai di rumah, Erlin merencanakan untuk tidur sampai sore. Setelah itu, dia punya janjian sama Maya, teman sekantornya, untuk menghadiri pesta pernikahan anak bosnya. Masih banyak waktu untuk beristirahat, demikian pikirnya. Sudah 2 hari sejak ia berada di Yogyakarta, Erlin selalu tidur di rumah sakit. Ya, meskipun tidur di sofa empuk, tapi tetap saja tidak nyaman. Erlin terbiasa tidur di bed yang besar seperti yang ada di rumahnya, baik di rumahnya yang di Jogja maupun rumah kosnya di Surabaya. Ukuran bednya 160 kali 2 meter. Ayahnya menyarankan Erlin untuk pulang tidur di rumah, tapi justru Erlin meminta papahnya saja yang pulang tidur di rumah biar tetap sehat. Kalau siang hari, papahnya selalu berada di rumah sakit menunggu mamahnya. Sekujur tubuh Erlina terasa ngilu, makanya dia merencanakan untuk istirahat tidur sampai waktunya jagong nanti. Ketika Erlina akan membuka pintu rumahnya, dia heran ada barang yang menggandul di handle pintunya. Sebuah tas terbuat dari kertas dan tidak terlalu besar dan tidak juga berat. Diamati, apa ini? Dia buka tas tersebut. Di dalamnya ada 5 dus kemasan oleh-oleh. Rasanya kemasan ini tidak asing lagi bagiku. Erlin berpikir sambil mengamati dan membaca yang tertera di kemasan luarnya. Kacang coklat, pusat oleh-oleh Marina, Jalan Sisingamangaraja 14, Kemayoran, Jakarta. Jakarta? Guman Erlin. Dari siapa ya? Anehnya, oleh-oleh ini diantar sendiri ke sini. Kalau dikirim, pasti dibungkus dan ada alamat yang tertera, baik alamat penerima maupun alamat pengirimnya. Erlin seketika jenggirat. Rama? Benarkah Rama kesini? Rasanya nggak mungkin juga ya. Tapi hari Sabtu kemarin itu dia menelpon beberapa kali. Menelpon kan bisa dari mana saja. Tapi coklat kacang ini, iya, coklat kacang ini dibeli dari Jakarta. Siapa yang barusan dari Jakarta ya? Ia telusur mulai dari teman sekantornya, tetangganya, sahabatnya yang tinggal di Surabaya. Tetap saja tidak menjawab teka-teki dari siapa oleh-oleh tersebut. Dan coklat kacang kesukaannya itu tidak semua orang tahu. Hanya beberapa sahabat dekatnya saja yang tahu kalau dia sangat menggandrungi makanan ini. Meskipun hatinya penuh tanya, dia bawa masuk juga oleh-oleh itu.
ia buka satu dus dan ia makan sampai habis. Erlin memang suka makanan ini, seperti gula kacang, cuma gulanya diganti dengan bahan dasar coklat. Enak sekali. Dalam penggembaraan pikirannya, Erlin menduga kacang coklat itu dari Rama. Tapi mungkinkah Rama ke Surabaya? Sabtu jam 3 sore kemarin mereka masih ngobrol lewat WhatsApp. Tapi kalau bukan Rama, lalu siapa lagi? Tiba-tiba handphone Erlin berdering. Papa. Halo, Pak. Dek, sudah sampai Surabaya dengan selamat kan? Sampun, Pak. Syukurlah. Tadi siang Rama besuk mamamu lho, Nduk. Sayang ya nggak ketemu kamu. Makdek, jantung Erlin hampir berhenti. Pak, Rama tadi malam juga ke Surabaya? Ups, Erlin keceplosan ngomong ke papahnya. Padahal dia sendiri belum yakin benar atau tidak Rama ke Surabaya. Maksudmu, Nduk? Erlin bingung menjawabnya. Waktu papa tanya, dia dari Jakarta tuh. Kangen sama orang tuanya katanya. Kebetulan mendengar mamahmu di opname, jadi ya menyempatkan besuk begitu. Saking bingungnya, cepat-cepat Erlin mengalihkan pembicaraan. Mama sudah jadi pulang kan, Pak? Jadi dong, ini kami sudah di rumah. Setelah pembicaraan dengan papahnya selesai, Erlin langsung masuk kamar, membaringkan tubuhnya saking capeknya. Tapi pikirannya tidak mau diajak kompromi. Terus dan terus mikirin Rama. Erlin bangkit dari rebahannya, duduk di pinggir ranjang. Apa aku terbang saja ya sore ini ke Jakarta? Senin aku bolos saja, tidak usah ke kantor. Cari alasan ada urusan keluarga ke Jogja. Berbohong. Entar dulu, coba aku telepon Rama dulu. Betulkah dia kemarin ke Surabaya? Ke rumah kontrakanku dan nyentelin oleh-oleh di pintu rumah. Halo, Ma. Sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Cerbung bersuara Duhet Cintaku di episodenya yang ke-27. Brutalnya rindumu. Nah, bagaimana pendengar? Mudah-mudahan terhibur dan selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan pernah absen untuk mendengarkan cerbung bersuaraku ini ya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.